beberapa bulan yang lalu bertemu di Pak Bupati Bantul yang juga luar biasa. Terima kasih. Saya hormati kawan saya dari ini Pak Edi, dari Kakanwil, dari ada Mbak Eva Suraya, dari Kakanwil juga, dan Mbak Anita, kawan lama juga. Saya muliakan, saya hormati Ibu Nur Hasan. Ya. Bu Atik saja Pak, biar panggilan saya. Bu Atik saja. Oh, Bu Atik. Atik itu bahasa Arab, artinya ganteng. Putra saya kedua itu namanya Atik. Cowok Pak ya? Iya. Atik Nur Hasan. From the last name Pak Rahmawati kan? Oh iya. Di dalam Al-Quran ada Al-Baitun Atiq. Ka'bah itu disebut Baitun Atiq. Jadi makna Atiq itu bisa cantik, bisa juga antik. Bukan tua, antik. Terima kasih Bu, luar biasa. Saya pikir kalau menyimak pandangan dan pikiran dan berbagai inovasi dari Bu Atik, ya tugas kami di sini tidak lagi memberi motivasi, tinggal mengerem aja seperti itu. Penegasan sudah full itu. Saya hormati para guru yang mulia, luar biasa. Ada pengawas, ini ada kepala madrasah 4. Satu ya, sebelahnya ya? Pernah saya ke sana itu. Iya, yang tinggi di sawah itu ya? Ya. Ada motornya juga. Saya hormati para guru hebat yang luar biasa, para tenaga pendidikan. Ya, saya teringat mobil sumber kecono itu. Ya. Dulu saya kuliah di sini lama. S2, S3 saya itu di Yogyakarta. Dan kalau sarapan pagi pakai begini gelasnya ini. Persis. Dan ini juga ini. Ya, sumber kencana itu mobilnya balapan, pasti cepat. Jadi memang ya, organisasi itu seperti mobil sumber kencono itu. Jadi kata James Collins dalam bukunya Good to Great, kalau kita mau meningkatkan lompatan-lompatan terobosan dari yang biasa-biasa itu menjadi hebat, itu harus yang dimulai itu harus diperbaiki dulu sopirnya, leadernya, kepala madrasahnya. Kalau sudah kepala madrasahnya bagus, kemudian busnya bagus seperti sumber kencono, sarananya Pak yang bagus. Itu tadi ya, jadi busnya itu sarananya itu, busnya itu. Lalu penumpangnya tidak rewel. Penumpang itu jangan terlalu banyak rewel karena nanti terganggu konsentrasi itu. Ya. Jadi asal benar jalannya sopirnya, ya kata David Gur, kepala madrasah itu seperti selebriti, di mana kalimat-kalimatnya, pandangan-pandangannya, pikiran-pikirannya akan diikuti orang dan dihormati. Bukan hanya di madrasahnya, tetapi kepala madrasah itu dihormati oleh ekosistem madrasah, lingkungannya dihormati. Jadi itu sudah benar teori ini yang saya baca dan terjadi di sini. Jadi meskipun sopirnya bagus, tetapi mobilnya mobil tua, susah, macet-macet. Atau sopirnya bagus, mobilnya baru, tetapi penumpangnya itu konsentrasinya. Ganggu ya Pak ya? Iya. Ganggu ya Pak ya? Ya, saya terganggu. Jadi tiga-tiganya harus itu kompak. Dan saya melihat, insya Allah sepertinya yang mau diganti onderdil mobilnya tadi itu. Mudah-mudahan. Saya tidak janji ya, tapi saya sudah bilang sama Pak Kakamenag, Pak Kabid, ya tolonglah ini madrasah seperti ini dibantu menjadi excellency
buat kita. Dan saya sudah bilang sama beliau, ya tolong dikasih SBSN. Kalau di Jakarta nanti kita push, kita bantu. Nanti saya bicara dengan Pak Isom yang Direktur KSKK, dan itu, dan saya bisik lagi ke Menteri, ini kalau saya sudah kunjungi tidak dapat, nanti saya malu-malu Pak. Udah datang aja bicara pun tidak ada asalnya, kata Pak Kadit. Ya, dianu aja Pak, diajukan, dan ini merupakan kebanggaan kita. Apalagi ini adalah madrasah yang mendeklar dirinya sebagai madrasah ramah anak. Ini mahal banget hari ini Pak, di mana isu pendidikan diterpa oleh sexual harassment. Saya pikir madrasah seperti ini menjawab bahwa madrasah kita itu betul-betul ramah anak, dan bahkan slogannya happy children, yang luar biasa. Bagaimana Bu Atik ini dan seluruh guru membangun ekosistem madrasah ini, sehingga anak-anak kita dimanapun dia berdiri di tempat ini, dia akan nyaman, dan orang tua juga akan merasa nyaman. Saya pikir itu tidak semua madrasah atau lembaga pendidikan berani mendeklar dirinya sebagai madrasah ramah anak. Nah, saya pikir ini sebuah challenging buat saya, dan mudah-mudahan madrasah yang lain melakukan duplikasi, masifikasi terhadap best practices yang dikerjakan di sini. Yang pertama Pak yang saya sampaikan. Yang kedua, saya lagi membuktikan survei Tanoto Foundation. Jadi Tanoto Foundation ini baru saya baca risetnya, bahwa 2 tahun terakhir ini guru-guru madrasah itu memberikan effort yang tinggi terhadap proses pembelajaran yang berkualitas di kelas. Jadi ada anunya, ada tabelnya, grafiknya. Jadi guru itu sudah memberikan layanan pembelajaran, memberikan inovasi pembelajaran, baik literasi maupun numerasi yang tinggi terhadap siswa. Tetapi, ini ada tetapi. Ternyata angka kompetensi siswa itu tidak sebanding dengan energi positif yang diberikan guru. Itu survei Pak, survei. Jadi saya lagi mencari di mana something wrong. Jadi mestinya kalau gurunya sudah memberikan effort yang tinggi, mestinya kualitasnya juga tambah tinggi. Ini secara nasional ya, mungkin tidak di sini. Secara nasional, baik di Kemenak maupun di Kemendikbudristek. Jadi ini menarik. Sekarang perhatian saya baru ketemu direkturnya Tanoto Foundation 1 minggu yang lalu. Ini yang sedang saya pelajari. Makanya begitu saya ketemu Pak Atik di Surabaya, beliau menjelaskan sedikit, lalu saya bilang oke, saya mau ke situ. Saya mau lihat. Ternyata di sini tidak terjadi itu. Jadi di sini ya sudah seimbang antara effort guru yang berdedikasi, yang memiliki entusiasme, dan apa yang terjadi di prestasi ini. Nah, yang menarik saya, yang kedua saya sampaikan, di sini prestasi siswa itu bukan hanya akademik, tapi juga non akademik. Nah, saya sudah nonton itu YouTube. Jadi ini kan sesungguhnya ini memang harus dikasih SBSN Pak. Kenapa? Karena ya mohon maaf, yang dalam delivery langsung direktur GTK itu adalah Madrasah Insan Cendekia. Insan Cendekia ini memang ya papan atas ya secara nasional, karena memang beliau itu ya ini lebih kepada saintis, kemudian memang akademik, jadi lebih tinggi akademiknya. Kalau di sini balance, itulah kelebihannya MTSN 9 ini Pak. Ya, jadi balance, jadi bukan hanya akademiknya yang ditonjolkan, tapi hal-hal yang terkait dengan non akademik itu juga
menjadi perhatian di sini. Di sini menerapkan pendidikan holistik. Holistik. Saya pikir itu menarik sekali. Jadi balance. Yang ketiga, pendidikan karakter. Kita punya madrasah 84.000 se-Indonesia. Tetapi yang dipilih oleh Menpan RB itu adalah satu-satunya ini ya Pak. Iya. Zona integritas. Itu untuk pendidikan karakter. Tidak gampang sekarang untuk mendeklar diri sebagai wilayah bebas korupsi atau KKN. Zona integritas. Itu tidak gampang. Jadi ini yang ketiga kehebatan daripada MTSN 9 itu. Saya pikir mungkin lebih enak saya diskusi. Saya sampaikan lagi satu kasus di madrasah Ibtidaiyah di Lombok. Namanya Madrasah Ibtidaiyah Hamzan Wadih Lombok. Madrasah ini madrasahnya swasta, guru-gurunya semua swasta, tendiknya semua swasta, kepala madrasahnya swasta. Tapi yang menarik adalah mereka itu menerapkan teaching at the right level. Pembelajaran berdasarkan kompetensi siswa. Jadi sebelum siswa dikelompokkan dalam kelas-kelas tertentu, maka mereka melakukan asesmen diagnostik. Dia melakukan seperangkat instrumen penilaian terhadap kompetensi, literasi dan numerasi siswa. Sehingga siswanya duduk di kelas tidak berdasarkan umur, tapi berdasarkan kompetensi. Jadi meskipun umurnya kelas 3 SD itu, tapi literasinya rendah, dia duduk di kelas 1. Meskipun umurnya sudah kelas 6, tapi literasinya asesmennya kelas 4, ya duduk di kelas 4. Jadi ini menarik juga. Awalnya ini ditentang oleh orang tua dan tokoh-tokoh pendidik di Lombok. Tetapi karena ini kepala madrasahnya dia yakin dengan teorinya, ternyata sekarang menjadi priority nasional, termasuk Kemendikbud. Jadi madrasah Ibtidaiyah ini itu mengimbasi 100 SD di sekitarnya, menjadi piloting. Jadi kan menarik menurut saya. Maksud saya ingin berkata kepada Bapak Ibu sekalian, inovasi-inovasi itu dengan ya perangkat yang sederhana dan sebagainya, ya kita bisa berinovasi. Saya senang sekali sebetulnya masuk di tempat ini karena ada perpustakaannya. Di situ ada juga sertifikat internasional siswa. Iya. Jadi pokoknya salah satu indikator madrasah yang sukses, berprestasi tinggi, itu kepala madrasahnya kalau pidato lebih banyak kata alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, kami kemarin ini alhamdulillah. Tetapi kalau madrasah itu banyak dosanya, yang banyak itu astagfirullah. Itu ketahuan kok orang itu kalau diskusi. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tadi teman-teman sekalian, ya ini ibu semuanya, ibu madrasah, kepala madrasah satu. Ini ibu Atik ini jago nih, dia itu punya diplomasi surah Al-Fatihah. Jadi pertama alhamdulillahirabbil alamin. Menyanjung dulu Pak, muji-muji dulu kan. Kenapa dipuji? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena punya pengasih dan penyayang. Setelah itu Maliki Yaumiddin, punya power, punya kekuasaan. Maksudnya kira-kira itu loh Pak. Nah. Lalu gimana? Iya karena budu. Pak, kami sudah ini Pak. Kami sudah ini Pak. Sudah ini Pak. Sudah ini Pak. Sudah ini Pak. Baru nasta'in. Lalu ihdinas siratal mustaqim. Ini kira-kira ini siratal mustaqim ini.
Setelah itu apa? Suratul ladzina an'amta alaihim, artinya SB. Itu cuma gimana gitu. Saya lihat alur berpikirnya yang jago ini orang ini. Kalau orang tidak berprestasi, lugu mah. Pokoknya Pak kami ini kau nggak ada prestasi, gimana cara memberikan anaknya? Jadi sama putra saya yang kedua itu diplomanya bagus banget. Pokoknya kalau mau minta sesuatu itu jangan minta itu saya pijit-pijit, ya udah. Tapi sudah gitu saya sudah waspada saya. Ini pasti ada permintaannya. Ya. Kode. Ya, simbol kode. Jadi itu saya senang, tentu kita berbahagia. Dan yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa saya baru saja baca buku tadi, judulnya Liberalism and its Discontent. Terus oleh Francis Fukuyama, seorang pejuang Amerika. Beliau menulis di situ bahwa liberalisme ya, kira-kira masyarakat kita ke depan itu adalah masyarakat yang moderasi. Nah, seperti dalam konteks ini arahan dan kebijakan strategis Menteri itu harus menjadi pegangan kita semua seluruh Indonesia. Tadi saya senang dengan Bu Atik sudah memfollow up ya moderasi di sini, moderasi beragama, karena anak-anak yang kita didik hari ini, kata Gus Menteri, ada anak-anak cerdas, tidak ada gunanya kepintaran kalau orang itu eksklusif, intoleran, dan apalagi radikal, apalagi ekstremisme. Kemarin saya memberi pandangan dan pikiran di Dewan Pertimbangan Presiden jam 9 pagi sampai jam 12. Di situ bicara tentang radikalisme. Kebetulan ada Densus 88 di situ samping kiri saya, dan rupanya sudah ada 3.000 orang yang ditangkap itu karena persoalan radikalisme dan ekstremisme, dan yang paling banyak itu 99,9% itu adalah mereka yang berideologi Wahabi Salafi. Jadi ini betul-betul nyata Bapak Ibu sekalian, dan itu jangan dipandang remeh, karena anak-anak pintar itu bisa berbuat apa saja dengan kepintarannya, dan harus dipastikan bahwa madrasah kita ini adalah madrasah yang mengusung ideologi moderasi beragama ataupun wasatiyah al-Islam atau al-Islam rahmatan lil alamin. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, dan saya senang tadi Bu Atik sudah sangat fasih menyampaikan itu, dan seluruh guru Bapak Ibu sekalian, mari kita mengusung bersama-sama ikhtiar Gus Menteri yang luar biasa kepada kita semua, dan ini bukan hanya di madrasah kita ini, tapi untuk Indonesia di masa depan. Ini persis apa yang saya baca tadi dengan ramalan atau prediksi Francis Fukuyama dalam bukunya Liberalism and its Discontent. Dan terima kasih tadi apa itu film-film pendek saya sudah nonton juga tuh, karena itu ditonton oleh seluruh Kakanwil dan eselon 1, 2 seluruh madrasah. Saya nonton itu. Ternyata di sini produksinya itu ya, luar biasa. Dia sutradaranya Pak Mas. Oh gitu ya? Iya. Tinggal bayar kalau begitu Pak. Pemain juga Pak. Presiden juga? Iya. Pemain pengganti kemarin Pak. Iya. Jadi ketika pemerannya nggak datang, nggak bisa memerankan, Bu Ati yang memerankan. Oh iya. Saya senang sekali, dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh. Dan Bu Atik, saya syukur sekali bahwa alhamdulillah kita tidak pernah mendengarkan madrasah ditutup di Republik ini, baik pandemi maupun pasca corona ini. Tetapi di tempat lain bahwa ada lembaga pendidikan ditutup, yaitu banyak. Nah, ini yang menarik, bahwa tren-tren madrasah semakin hari semakin positif. Saya pikir itu kita harus merawatnya, menjaganya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu. Dan madrasah Insan Cendekia sekarang hari ini dari 23.000 madrasah Aliyas Indonesia dan SMA
se-Indonesia, Madrasah Insan Cendekia Serpong itu nomor 1 secara nasional. Tepuk tangannya meriah, Pak. Iya. Kenapa? Karena SMA yang legendaris sepanjang zaman itu sudah runtuh hari ini. Ada namanya SMA Tamrin, itu sepanjang zaman tidak pernah selalu juara 1. Ada SMA Petamburan, SMA 8, SMA 60 ya? Ya, itu di Jakarta. Sekarang sudah jatuh semua. Dan itu dikalahkan oleh apa kelebihannya Pak, rahasianya itu memang kepala madrasah. Jadi waktu saya ke Kendari, kepala madrasah Kendari itu, Markice Kendari, saya pindahkan ke Markice Serpong. Saya bisi, saya mau pindahkan Anda, tapi Anda harus nomor 1. Karena saya tidak mau Serpong itu tidak juara 1. Ketika saya direkturnya, oh dia janji, kita tadi itu juga janji. Begitu nanti nama SSN, insya Allah saya jadikan di sini kelas internasional. Itu luar biasa itu komitmen. Dan ternyata terbukti, dia hanya kepala madrasah tidak cukup 1 tahun, dia buktikan dirinya itu juara 1 secara nasional. 23.000 SMA yang dia kalahkan. Itu kan tak gampang itu, Pak. Jadi mengapa tadi ada kekompakan, selalu konsultasi, diskusi, Gus Menteri juga ke sana. Jadi memang begitu. Alhamdulillah. Tentu ini kita harus jaga bersama dan kualitas ini menjadi milik kita bersama Kementerian Agama. Saya pikir itu beberapa pengantar saya, karena mungkin ya ada sesuatu yang mau ditanyakan, apalagi nanti kalau tidak bertanya tidak bisa tidur, ya harus mendengarkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Untuk selanjutnya biar